Kisah Sang Wali Paidi, Episode 08, Bertemu Nabi Khidir. Wali Paidi menyusuri jalan, pergi tanpa arah dan tujuan, dia hanya berjalan dan berjalan, lupa akan makan dan minum. Wali Paidi ingin menghindari orang-orang yang mulai tahu kedudukannya, mulai banyak orang sekarang yang memanggilnya Gus. Memanggilnya Kiai, bahkan ada yang terang-terangan menggangilnya Sang Wali. Kehidupan Wali Paidi sekarang tampak ramai, ada saja orang yang memerlukan bantuannya, soal jodoh, soal penglaris, dan ada juga yang hanya minta barokah doa, dan yang paling berat ada yang minta diakui murid. Wali Paidi merasa terusik, dia kepingin merasakan kehidupannya yang dulu. Orang-orang Heni mengenalnya sebagai penjual minyak wangi, dengan pengajar alif-alifan di musola kecilnya. Dan sekarang banyak orang yang berlomba-berlomba pingin membangun musolanya. Wali Paidi pingin menghindari itu semua. Dia jengah akan semua pujian yang dialamatkan pada dirinya, lebih-lebih akan datangnya malaikat yang mengunjunginya baru-baru ini. Wali Paidi mulai memasuki hutan belantara, dia berjalan terus dan berhenti ketika dia melihat di depannya ada sungai, dia mendekati bibir sungai, dilihatnya airnya begitu jernih, dia menunduk dan mulai membasuh tangan dan mukanya, lalu Wali Paidi memperbarui wudunya. Karena Wali Paidi ini diberi kemampuan oleh Allah untuk selalu dalam keadaan suci, punya wutlu, atau bahasa ngaji sakparan-parannya, daimul wutlu. Setelah wutlu, Wali Paidi baru sadar kalau ada orang yang agak jauh di sampingnya, orang itu sedang memancing. Wali Paidi mendekati orang itu, dia merasa orang itu bukan orang sembarangan melihat wajah, dan tiba-tiba aja hati Wali Paidi semakin tentram ketika melihat orang ini. Wali Paidi mau mengucapkan salam tapi kedahuluan orang TSB. Assalamualaikum Kang Paidi, ucap orang itu. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu siapakan Anda, tanya Wali Paidi keheranan. Untuk saat ini namaku Syukron Fahmi, jawab orang itu. Wali Paidi terdiam, dia hanya menunduk memikirkan jawaban orang TSB, dan tiba-tiba saja sikap Wali Paidi berubah dengan sendirinya tanpa ia sadari. Wali Paidi bersikap seakan menghadapi gurunya. Kang Paidi, sampeyan tidak seharusnya menghindari semua itu, pujian-pujian itu adalah ujian buatmu, ujian yang berupa pujian itu lebih berat dari penghinaan, Allah mau meningkatkan derajat sampeyan, ucap orang itu. Wali Paidi semakin menunduk. Ternyata orang yang sedang memancing ini tahu akan keadaan dirinya. Kang Paidi, dengan menghindari pujian-pujian itu sama saja sampeyan menafikan kekuatan Allah. Kren Sempin merasa tidak mampu, padahal Allah lah yang memberi kekuatan, kata orang itu lagi. Wali Paidi heni bes diam dan semakin menunduk. Air mata mulai meleleh dokter matanya. Ingat, la haula wala quwata illa billah, merasa mampu dan merasa tidak mampu itu tidak boleh. Itu sudah syirik khafi bagi orang setingkat sampeyan, karena Allah yang memberi kekuatan. Allah meliputi segalanya. Wali Paidi menangis sesungguhkan. Dia yakin orang yang di depannya adalah Nabiullah Khidir, dia ingin bersalaman deknya untuk memastikannya, setelah menangisnya agak reda. Wali Paidi mengangkat wajahnya dan mau bersalaman dengan orang itu. Tapi orang yang mengaku bernama Syukron Fahmi sudah hilang dokter hadapannya. Setelah bertemu sosok yang mengaku bernama Syukron Fahmi, Wali Paidi masih terdiam dalam duduknya. Masih terngiang-terngiang ucapan sosok misterius yang menggugah jiwanya itu. Wali Paidi berdiri membersihkan tempat duduknya dan mulai melaksanakan sholat. Setelah salam, Wali Paidi berdiri lagi dan melakukan sholat lagi. Begitu terus sampai malam, kira-kira sekitar jam 9 malam. Wali Paidi berhenti dan melanjutkan dengan melakukan wirid. Dia duduk bersila, memusatkan pikirannya, membuang jauh-jauh pikiran-pikiran tentang dunia, menggerakkan hatinya untuk berzikir sir, dan entah berapa lama hal ini terjadi, dan kemudian Wali Paidi merasakan alam di sekitarnya begitu hampa. Tidak ada suara, semua yang berada di sekitarnya jadi hitam gelap gulita. Wali Paidi seakan menjadi udara yang hampa dan bergerak mengitari alam yang hitam pekat ini. Setelah berkeliling, tampak di depannya ada dua sosok manusia yang sedang duduk seperti duduknya orang tahiyat. Dan berdiri di samping keduanya sosok berjubah putih yang bercahaya.
Lamat-lamat Wali Paidi mengenali salah satu sosok yang duduk di depannya TSB. Tidak salah lagi. Beliau adalah Imam Ghazali Mujtahid Islam, batin Wali Paidi. Lalu Wali Paidi melihat sosok baju putih itu maju ke depan dan berkata kepada sesuatu yang di depannya, sesuatu yang TDK terlihat. Gusti, bagaimana menurut jenengan THDP kedua kekasihmu ini yakni Nabi Musa dan Al-Ghazali? Tanya sosok putih itu. Lalu ada suara yang mengatakan, Musa dengan izinku bisa menghidupkan orang yang telah mati, tapi aku lebih suka THDP Al-Ghazali keren dia dengan izinku pula bisa menghidupkan hati hamba-hambaku yang telah mati. Banyak menghilangkan kebodohan dan membuka jalan buat hamba-hambaku untuk lebih mengenalku. Lalu ketiga sosok itu samar-samar hilang dari pandangan Wali Paidi. Lalu lamat-lamat terdengarlah azan subuh, sedikit demi sedikit alam mulai terlihat kembali. Setelah sholat, Wali Paidi bangkit dan kembali pulang. Bersambung episode 09.